Oke, sebenarnya ada dua orang yang bikin saya waktu itu masih punya harapan sama MAP. Yang pertama adalah Ishak Anthony dan yang kedua adalah moderator Vince TJ. Karena menurut saya dua orang ini masih berpandangan masih positif karena yang mereka share itu seringkali informasi-informasi yang berguna dan positif sih. Terutama si Vince TJ ya. Saya banyak dapat informasi ponci-ponci baru yang sering kali kelewat oleh moderator dan orang-orang lain. Sis ini yang posting dan dia posting dengan bahasa yang enak dengan segala macam alasan dan segala, dan yang saya lihat dan saya suka adalah dia memberikan informasi apa adanya semua dan membiarkan orang ya udah resikonya kayak gini. Stylenya persis seperti yang style saya lakukan, bahwa kita saya nggak pernah menjudge seseorang bahwa harus kayak gini nggak. Makanya saya cuma memberikan informasinya, selebihnya terserah mereka keputusannya. Dan saya pernah bilang sama sis Vintage juga bahwa satu-satunya yang bikin saya bertahan dan punya harapan di MAP cuma kamu, sis. Dan mungkin buat orang-orang yang nggak tahu, saya pernah bantuin salah satu moderator juga untuk mendata karena moderator ini saya lihat dia punya kesibukan kerja, dan tapi di lain pihak pelayanannya terhadap MAP, dia mendata database semuanya, grup-grup ponci-ponci yang baru muncul yang sering kali kelewat, tapi datanya kurang sistematis menurut saya. That's why saya menawarkan diri kemarin untuk bantuin dia membuat datanya jadi lebih sistematis, jadi orang nyari dan ngelihat identitas apapun tuh jadi lebih gampang gitu. Kalian mungkin nggak pernah tahu karena saya juga nggak pernah cerita gitu. Dan saya bukan tipe orang yang kalau saya berbuat baik ke seseorang saya harus cerita itu ke orang-orang, enggak. Saya bukan tipe gitu. Tapi setahun yang lalu saya pernah membantu moderator ini untuk membuat database ponzi. Itu yang mungkin kalian nggak pernah tahu, yang sekarang kalian tahu kan. Oke. Jadi sebentar, saya sambil baca, saya takut di kelewatan. Oh iya, terus berkaitan sama kenapa grup ini saya bilang gampang banget dikirim opininya adalah sama, termasuk kayak yang ini alasan kenapa video ini. Jadi sebelum video ini dibikin, saya sudah bikin video lain, cuma seringkali waktu ngedit, waktu mau ngupload, ada aja kejadian baru. Yang namanya terakhir ini saya udah janji sama orang ini, saya akan masukkan nama dia di grup edukasi saya, namanya Albi. Dia ngatain saya goblok di situ. Ya seperti biasa lah, kalau debat nggak punya data, orang pasti menyerang personal kan, ngatain goblok dan segala macam. Permasalahannya sebenarnya simple, cuma gara-garanya apa ya kemarin ya? Pokoknya saya dibilang saya belain ponzi sama dia. Terus saya menjelaskan dong, bukan, sebentar saya sambil cari ya. Sebentar. Semoga pasti ada, karena terakhir saya ngecek kemarin apa tadi itu, beberapa komentarnya udah dihapus. Seperti biasa kan, daripada minta maaf lebih gampang hapus komen. Jadi ya, ini dia Albi di postingan. Ya ini yang saya mau bahas untuk kelupaan. Ini salah satu hal kenapa saya menentang yang namanya sarkasme atau apa ya? Sarkas, satu lagi selain sarkas apa ya namanya? Sinis, bukan, satir ya. Ini salah satu alasan kenapa saya menentang yang namanya sarkas dan satir. Terutama kalau kalian ngepost something yang nyarkas di grup sebelah. Karena ada banyak warga MAP yang goblok, yang nggak ngerti kalau itu hanya postingan sarkas. Akibatnya adalah mereka mengcapture postingan tersebut. Salah satunya adalah postingan dari Anas Rifai di grup Sultan Network, yang bilang bahwa yang nulis bahwa yang mau pesan HP Tesla bisa langsung ke sini segala macam, dan postingan si Anas Rifai ini di capture oleh orang di MAP, kemudian diposting dengan narasi bahwa orang P itu goblok kayak gini gitu loh. Padahal seandainya mereka mau riset aja, mereka akan bisa ngelihat nggak sampai 1 menit bahwa Anas Rifai itu orang MAP. Dia emang nyerang Pi gitu loh. Jadi postingan dia sarkas.
Dan postingan sarkas ini di capture oleh orang MAP sendiri dan bilang bahwa orang Pi goblok-goblok, orang Pi kasihan-kasihan gitu. Dan waktu itu saya komen di postingannya dia yang ngepost adalah si Kontolero, yang ngepost Kontolero. Saya ngepost bahwa bukan yang goblok mereka, ya mereka yang gampang dibohongi atau kalian yang gampang digiring opini atau keduanya gitu. Karena ya itu tadi cuma saat bermodal satu capturean aja, orang-orang sudah bisa langsung nyerang orangnya MAP, orangnya Pi loh. Padahal yang posting itu orang MAP, tapi yang diserang orang Pi. Bukan berarti saya bela Pi ya. Tapi karena itu yang terjadi gitu. Saya bilang, mereka yang gampang dibohongi atau kalian yang gampang digiring opini. Lah ada satu orang yang namanya Albi, itu dia marah-marah. Ngata-ngatain saya katanya bela Ponzi. Enggak, saya nggak bela Ponzi. Saya bela akal sehat gitu loh. Kalau kalian mau nyerang Pi, seranglah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan. Misalnya kalau sering share berita masalah open mainnet ya nggak kelar-kelar, terus masalah tuker barang dengan Pi yang mana sebenarnya itu separuh ilegal di Indonesia sih. Dan banyak macam-macam gitu ya, termasuk koar-koar halu-halunya mereka loh. Kalau mau nyerang serang itunya loh, tapi jangan menyerang mereka atas apa yang teman-teman kalian lakukan gitu. Ngerti nggak? Jadi si Anas ini posting di grup Pi seakan-akan dia bagian dari Pi yang percaya mengenai handphone satu Pi itu 1.000 handphone, terus di capture dan di seakan-akan tuh orang Pi yang nge-posting gitu. Nah si Albi ini marah-marah ke saya dan sampai bilang bego, sampai bilang segala macam, yang mana komentar begonya sekarang udah dihapus, tapi saya tak capture. Thank you bro Adi Wirawan. Gitu. Jadi ya setidaknya itulah, maksudnya kita bangsa Indonesia ini gampang banget digiring opininya. Yang itulah kenapa saya selalu mengedukasikan dari dulu kalau kita mau Ponzi ini tidak diikuti di Indonesia, caranya bukan dengan nyerang. Karena saya lulusan psikologi ya. Kalau kita mau mengubah perilaku seseorang, jadi orang itu bertindak itu berdasarkan bukan berdasarkan dua sih. Orang bertindak tuh ada yang dari behaviornya, tindakannya, tapi behaviornya itu semua berasal dari pola pikirnya, mindsetnya. Dengan yang kalian lakukan, kalian nyarkas, kalian nyerang, kalian mempersekusi, mempermalukan atau mengapapun lah, melecehkan. Pernah loh yang melecehkan. Kalian melecehkan seseorang, kalian tuh hanya merubah behavior orang ini loh. Tapi pola pikir mereka nggak berubah. Oke, saat ini mungkin kalian nyerang Pi. Orang-orang yang datang ke MAP, mereka membaca Pi, oh iya Pi nggak boleh. Mereka ditawarin orang Pi, mereka ngambil Pi. Tapi itu berlaku cuma untuk Pi loh. Karena pola pikir mereka mengenai Ponzi apa, itu belum terbentuk. Mereka bahkan nggak tahu bahaya dan segala macamnya loh. Jadi jangan heran kalau kemudian Ponzi-nya berevolusi dengan dimodifikasi dengan cara lain, mereka tetap kena juga. Kenapa ya? Karena basic pola pikir mereka sendiri nggak tahu, nggak kuat, dan kalian akan capek. Akhirnya ya berantem sendiri kan. Kalian akan capek kalau kalian hanya memberantas atau menyerang gejalanya aja gitu loh. Tetapi penyebab utamanya sendiri kalian nggak pernah sentuh sama sekali. Yang mana penyebab pertamanya adalah pola pikirnya gitu. That's why aku tuh miris loh, karena kalian bilang grupnya edukasi, kalian pun punya aturan, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh nyerang personal, tapi itu semua kalian lakukan sekarang gitu loh. Itu salah satu yang bikin saya ngerasa bahwa MAP bukan tempat saya loh. Dan kenapa saya sering kali cerewet di MAP ya karena kalian sudah melanggar aturan kalian sendiri. Kalau mau ya hapus aja tuh kata-kata grup edukasi. Hapus kata-kata grup edukasi, hapus itu yang namanya nggak boleh ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok, nggak boleh ngata-ngatain orang, dan nggak boleh nyerang orang secara pribadi. Itu hapus peraturan itu semua. Karena peraturannya jelas ada dan kalian tulis di situ. Tapi kalian sendiri yang melanggar itu semua. Dan kalau tim kalian yang melakukan itu, kalian tutup mata. Bahkan tim kalian melakukan pengancaman pun kalian tutup mata gitu. Saya pernah menerima satu ancaman waktu itu saya mau diajak ketemu untuk diajak berantem, mau digebukin katanya. Dan saya kirim itu ke Venus. Tahu nggak jawaban Venus apa? Cuma gitu, nggak apa-apa kok. Handphonenya saya lagi pakai buat ngerekam. Tapi nanti saya akan posting capture-nya lah. Maksudnya kalau teman-teman kalian sendiri yang kayak gitu nggak apa-apa. Coba kalau dari pihak lawan kalian yang bilang boro-boro bilang mau ngajak berantem, dari pihak
lawan apa nge-crop fotonya Titus, dikasih foto cewek aja kalian udah kelojotan marah-marah kayak gitu dan bilang wah ini sebenarnya masuk UU ITE, bisa dipolisikan, bisa segala macam. Lah apa kabar teman-teman kalian yang ngeposting Yusuf Mansur di kepalanya siapa, terus siapa di kepalanya siapa itu, apa kabar? Kemana kalian waktu itu gitu. Nah, berkaitan sama Bro Titus juga, Bro Titus fotonya diposting kayak gitu, tapi teman kalian Edi Junaidi nge-crop muka orang terus posting kayak gini nggak ada yang komen gitu. Padahal secara harafiah yang dilakukan sama. Nge-crop muka orang, ya Titus mukanya di-crop di badan cewek lain. Ini orang mukanya di-crop di post di badan cowok lain, cowok sama cowok pula. Diranjang pula di kamar. Sama aja, tapi yang satu kalian bilang ini masuk UU ITE, bisa dikasuskan dan segala macam. Yang satu kalian diem malah ngetawain, malah nge-support gitu. Ini kalau namanya bukan double standar dan hipokrit, ini apa namanya? Ya hanya karena itu ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian melakukan kayak gitu nggak apa-apa. Ini yang saya bilang, grup MAP udah berubah sekarang. Grup MAP udah bukan edukasi. Jadi saya ngelihat itu kenapa saya bilang grupnya munafik gitu. Kalian bilang grup edukasi, kalian nggak bilang nggak boleh ngata-ngatain persona, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar. Tapi kalian melakukan semua dan selama itu teman kalian fine. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa saya bilang kalian hipokrit. Sorry putus. Oke, jadi itu kenapa dulu saya ngomong bahwa kalau bisa jangan sarkas lah. Sebenarnya bukan demi mereka kok, tapi demi kalian lah. Karena gimana kalau kalian share informasi yang salah, kalau kalian share something yang menyesatkan segala macam, kredibilitas kalian sendiri, kredibilitas grup MAP sendiri yang akan hancur di orang-orang, dan itu sudah terjadi sekarang gitu. Akibatnya kalau misalkan ada orang ditawari ponsi dan segala macam, terus dia ngeliat tapi di MAP kan ngomongnya nggak gini, terus orang itu bisa aja bilang lah MAP lo ngawur, dia lo posting kayak gini, ini kan hal yang salah, terus dia posting gini, mereka posting gini, ini kan hal yang ngawur. Akibatnya kredibilitas kalian sendiri yang hancur, dan aku jagain supaya kredibilitas kalian nggak hancur sebenarnya. Tapi kalian nganggap aku nyerang kalian, padahal aku ngingetin. Jadi aku nggak ngerti lagi harus gimana. Jadi ya lakukan terserah kalian. Aku akan di grup saya. Satu poin lagi adalah bahwa kalian harus lebih objektif melihat grup MAP sendiri gitu. Karena sebenarnya banyak yang kalian benci dari pemain Ponzi itu teman-teman kalian juga melakukan, termasuk nyerang-nyerang personal nih. Bahkan dia bilang kita nggak pernah nyerang personal. Iya, kamu nggak pernah tahu aja. Terus makanya saya kemudian kasih satu bukti, ada satu cowok ini awalnya dia posting capturean percakapan yang ya dibikin sendiri lah, semua orang tahu, yang komen bahwa oh itu cuma bikin sendiri ada banyak, bukan cuma saya, tapi nggak tahu kenapa kok saya yang diserang waktu itu. Dan ketika dia kalah debat, dia bilang bahwa itu bukan punya dia, itu punya orang lain yang bikin. Dan saya juga cari tahu siapa yang bikin ternyata haters juga gitu loh, yang juga hatersnya Pi kalau nggak salah ya, hatersnya Pi juga yang posting sarkas gitu, terus diposting di grup Pi, terus dia re-upload di situ loh. Dan saya tahu kalau dia haters, justru dia yang nggak tahu kalau itu juga haters gitu. Dan dia seperti biasa ketika dia kalah debat, kalah diskusi, mulai nyerang personal, dan nggak cuma nyerang personal, dia masuk ke FB saya. Dan kalau teman-teman tahu, saya ada hobi foto ya, jadi foto objek, foto model dan segala macam. Dia ngata-ngatain hasil karya foto saya gitu, bilang foto burik dan segala macam. Si Diki ini juga maksain bahwa itu foto-foto saya nyomot dari Google. Itu kan hal yang goblok dan tolol sekali. Jelas-jelas di foto itu ada watermark saya loh, Pietro. Tapi dia masain ngapain nyomot foto kayak gini dari Google, dipakai buat bacol ya. Sorry, kamu jangan pakai standar dirimu sendiri untuk nilai orang lain gitu. Mungkin kamu suka coli. Sorry itu sih. Saya moto karena emang saya hobi gitu. Jadi bahkan dia untuk membedakan mana gambar Google, mana gambar yang saya ambil sendiri aja nggak bisa. Itu teman-teman kalian itu yang nyerang personal, yang katanya orang-orang MAP nggak pernah nyerang personal. Ya itu teman-teman kalian gitu, dan kalian menutup mata karena itu teman kalian. Jadi kalau teman kalian yang melakukan hal kayak gitu, kalian diem, kalian bungkam gitu. Tapi kalau
dari pihak lawan melakukan hal yang sedikit aja kepleset, langsung kalian goreng gitu loh. Itu yang saya bilang hipokrit grupnya. Kenapa sih kita nggak bisa objektif aja? Kalau emang lawan nggak boleh kayak gitu, ya udah kita juga jangan melakukan hal yang sama. Dan kalau ada tim kita atau teman kita melakukan hal kayak gitu, ingetin, gitu loh. Sesusah apa sih? Kalian kepingin kredibilitas grup MAP jelek kah? Karena itu yang kalian lakukan. Dan permasalahan ngingetin supaya jangan kasar-kasar, jangan ekstrem-ekstrem itu bukan cuma dari saya kok. Ada juga member-member senior yang juga ngingetin, ngatain hal yang sama gitu. Tapi kenapa ketika mereka ngomong semua iya aja, tapi ketika saya ngomong kalian nyerang gitu hanya karena saya pernah main VTube. Itu kan konyol gitu. Dan itu yang saya bilang objektivitas kalian tuh nggak ada gitu. Hanya karena saya main VTube terus dianggap bahwa saya punya hidden agenda terhadap grup ini, padahal yang disampaikan juga sama gitu loh. I mean, come on, kalian tahu sendiri saya main VTube, saya juga nggak segila orang-orang kok. Saya tetap pakai akal sehat saya gitu. Dan alasan saya main, saya sudah jelaskan tadi kan, saya punya alasan kenapa saya main, dan mungkin saya akan ceritakan di video yang lain gitu loh, why-nya. Itu terus, nah ini satu lagi, waktu itu saya juga sempat beberapa kali posting di MAP, postingnya tentang edukasi, dan ada satu postingan yang saya share tentang Ponzi. Ponzinya emang bergeraknya di Telegram, menjanjikan sejumlah uang dan segala macam. Saya memberikan info di grup MAP, tapi postingan itu nggak pernah di-approve loh, serius, dan postingan itu nggak pernah keluar. Padahal saya memberikan informasi tentang ada satu Ponzi di luar sana, dan saya share itu di MAP supaya orang-orang nggak kena juga. Tapi nggak pernah di-approve. Sementara postingan-postingan sarkas, postingan nggak jelas, postingan yang receh-receh itu keluar terus loh. Makanya saya mempertanyakan kenapa postingan-postingan kayak gitu bisa, sementara saya memberikan informasi yang penting ada entitas Ponzi di luar sana, kenapa nggak di-approve? Saya cuma mau tanya aja, dan jawabannya adalah sistem Facebook error. Ya entahlah. Nah, selain postingan saya juga nggak pernah di-approve. Selain postingan saya ada banyak yang nggak di-approve, ada juga akhirnya postingan saya yang di-approve. Waktu itu tentang edukasi, ada satu Ponzi juga, saya lupa tentang apa nanti, tapi capture-nya ada kok. Dan tiba-tiba postingan itu diturunkan gitu. Yang lucu dan menarik adalah waktu itu saya sempat komen bahwa kenapa sih di grup ini sekarang banyak postingan-postingan yang ngawur-ngawur di-approve, sementara postingan edukasi enggak. Si Om Bram sama Galiadik yang mana admin grup itu komen di tempat saya. Komen di tempat saya bilang ya kalau misalnya ada gini next time kabari dan segala macam. Bahkan saya sempat kirimkan capturean postingan saya yang diturunkan itu ke Galiadik. Dan bahkan Galiadik bilang, itu postingannya bagus sebenarnya, nggak melihat ada masalah di situ, tapi kenapa diturunkan? Jadi saya bilang bahwa mungkin adminnya nggak ada masalah apa-apa, tapi moderator yang dipilih, sorry to say, moderator yang dipilih oleh MAP itu banyak yang kompeten. Nggak kompetennya dalam arti ya, mereka subjektif dan mereka menggiring opini orang-orang gitu. Nah, yang lucu adalah postingan saya yang edukasi itu hilang. Tapi postingan-postingan sampah, postingan receh, postingan doxing, postingan nyinyir itu masih ada sampai sekarang loh. Yang bahkan yang diposting itu nggak ada hubungannya sama Ponzi. Yang diposting itu adalah mengenai private life orang-orang itu gitu loh. Yang mana udah dibilang kita nggak menyerang secara personal. Itu ada. Sementara postingan saya yang memberikan informasi mengenai entitas Ponzi itu dihilangkan. Makanya saya mikir, sebenci itukah mereka ke saya atau seantipati itukah mereka ke saya sehingga bahkan info yang saya posting, bahkan admin sendiri mengakui postingannya bagus dan gak ada masalah apa-apa, itu harus di take down sama entah siapa dari kalian. Silakan saling tunjuk aja gitu loh. Ini sih sekarang ini saya bongkar gitu. Bukan buat apa-apa, supaya MAP jadi lebih baik gitu loh. Kan nggak lucu kalau postingan-postingan yang memang mengedukasi harus hilang dan diganti sama postingan yang mengarahkan untuk membenci sesuatu loh. Itu loh kenapa.
saya nggak ngerti apa yang terjadi sekarang ya. Kayaknya Om Bram sama Om Galiadik juga udah lama nggak muncul. Terus diserahkan ke moderator, yang mana moderatornya juga sorry tuh sih kurang capable gitu. Wong nanti deh saya ceritakan. Wong moderatornya nggak bisa membedakan kapan saya lagi membelain timnya sama kapan saya lagi nyerang timnya. Gitu. Dan itu hal yang sangat amat goblok dan tolol sekali dilakukan seorang moderator. Dan moderator di MAP melakukan itu gitu. Kan saya nggak ngerti kompetensi menjadi moderator di MAP itu apa sih? Kok kayaknya semua orang random asal pintar menjilat, asal kelihatan menyerang ponsi walaupun nggak punya otak bisa jadi moderator di sana. Dan ya kalau kalian mau marah silakan marah, tapi itu realita yang terjadi. Kalian lihat aja. So anyway, itu salah satunya. Menurut saya kan banyak member MAP nggak ngerti apa itu ponsi, nggak ngerti segala macam. Mereka hanya ikut-ikutan, termasuk mengenai asuransi. Ada yang sampai menyerang, ayo kita serang asuransi car network dan segala macam. Sebenarnya asuransi di Indonesia itu sama juga seperti MLM gitu. Maksudnya bukan sama sistemnya ya, tapi di asuransi mereka juga punya leader sendiri, dan leadernya juga punya support system sendiri. Seperti kayak 3i Car itu produknya sendiri adalah car asuransi dari BCA gitu, dari BCA Group. Dan 3i itu adalah sistem support system yang diciptakan oleh leadernya gitu loh. Dan asuransi itu sebenarnya nggak menipu gitu. Saya sendiri pengguna asuransi, saya punya 3 asuransi dari, ya saya nggak akan sebut namanya, pokoknya saya punya 3 asuransi dan saya merasakan manfaat asuransi gitu. Dan selama kita benar, selama kita membaca, mempelajari polisnya dan kita dapat agen yang benar, ya udah asuransi itu berguna buat kita gitu. Dan kalau misalnya sampai ada yang ketipu asuransi, kejar agennya, karena yang nakal agennya. Sama kayak ya yang tadi gitu loh, multi level ada leadernya. Sebagian besar permasalahannya adalah di leadernya ini gitu. Sama dengan asuransi gitu. Jadi saat kalian mau menyerang perusahaan asuransinya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Karena kalian sudah menandatangani polis yang diberikan dan kalian sudah setuju dengan polis itu gitu. Ya harus kalian kejar adalah agennya. Kalau mau tuntut agennya itu bisa dituntut. Kenapa? Waktu menjelaskan nggak sesuai dengan ini. Apalagi kalau kalian punya bukti chat, kalau kalian punya bukti rekaman, itu bukti yang kuat banget gitu loh. Begitu. Dan terakhir, ini sebenarnya bomnya di sini. Ini menyangkut Ishak Anthony, Vince TJ, 2 orang yang saya hargai waktu itu, 2 orang yang saya hormati dan 2 orang yang masih saya pegang. Saya bilang sama sis Vince TJ kok, kalau nggak ada kamu, grup MAP itu nggak lebih dari sampah.